Pertama, seperti yang gue bilang, ini bertentangan dengan agama. Ya lu bilang garam ini jadi media ruqyah terus bisa dijual dan dikomersilkan dengan nilai seperti itu, lu silahkan tanya ke ahlinya. Gue yakin jawabannya juga sama kalau ini bertentangan dengan apapun aturan dan nilai dalam keagamaan. Karena gue bukan seorang ahli agama, gue ngerasa ada batasan untuk gue ngebahas sesuatu. Pokoknya intinya kalian silakan tanya ke ustadz-ustadz kalian, kiai-kiai kalian, atau ulama kalian menyikapi yang kayak gini doang nih, yang katanya ilmu spirikintil atau suprinitiril. Sebenarnya di situ Sampah. masalahnya ya. Tapi Pak, kalau perkara meruqyah garam itu dalam hukum syariat boleh-boleh saja kalau meruqyah garam, karena Nabi juga melakukan hal itu. Natrium klorida atau biasa kita sebut dengan garam, dia kan hanya senyawa kimia yang tunduk pada hukum alam. Garam bakal larut dalam air, membantu tubuh dalam menjaga keseimbangan elektrolit atau menambah rasa asin pada sayur bayam yang sering disajikan ibu kita di rumah. Sama seperti garam, yaitu air. Kombinasi dua atom hidrogen dan satu oksigen. Pada tubuh manusia, dia bekerja sebagai pengatur suhu, memenuhi sensasi dahaga, melarutkan nutrisi, dan mengangkut zat-zat penting ke seluruh sel di dalam tubuh. Dari penjelasan saintifik ini, manusia seharusnya kan tahu bahwa garam dan air itu hanya benda biasa di muka bumi, seperti benda-benda yang lain yang seharusnya itu taat pada hukum alam. Mungkinkah dengan merapalkan mantra-mantra bisa membuat sebuah benda dan fenomena bakal melampaui hukum alam yang seharusnya? Pesulap merah, seorang pekerja seni sulap panggung yang kabur dari profesinya lantas pindah menjadi pembongkar praktik perdukunan dan klaim spiritualisme palsu di YouTube, tak sedikit mendokumentasikan investigasinya dalam mengungkap trik-trik yang dipakai praktisi spiritualis dengan kedok klenik. Di barat juga ada tokoh fenomenal seperti James Randi, Darren Brown, dan Harry Houdini yang sempat menulis buku berjudul A Magician Among the Spirits. Mereka bertiga adalah tokoh-tokoh dari bumi Eropa yang dikenal edukatif membongkar praktik perdukunan modern supaya masyarakat itu tidak termakan klaim palsu dan penipuan ilusi berkedok magis. Tapi kenapa dari sejak manusia belum mengenal ban hingga Elon Musk membuat Starlink yang membuat nelayan di samudra bisa video call anaknya di rumah real time, tapi kenapa masih ada kepercayaan bahwa garam dan air memiliki kuasa supernatural yang melampaui cara kerja alamiahnya? Saya akan melihat ini sebagai fenomena sosial. Jadi pertanyaan masuk akal yang mau saya ajukan di video ini adalah, kenapa manusia lebih memilih untuk percaya bahwa semua hal biasa-biasa tadi itu bisa melakukannya? Selamat datang di Pemanjang Kantor edisi Humaniora, saya Hermal Abbas, dan Anda bisa memiliki merchandise Pemanjang Kantor dengan link yang saya cantumkan di deskripsi. There's a worldwide search for a mystery stuntman, and the hunt is closing in on southwestern Ontario. Yeah, documentary filmmakers in the UK want to help finding the human fly. Fly like the bird. And I am now starting to train the children to develop these powers while they are young. Berjalan di atas air, memprediksi masa depan dengan mukasyafah, terbang di awang-awang sambil menyalahi prinsip gravitasi. Tiba-tiba Jumatan di Mekah, padahal 10 menit yang lalu masih di warung kopi di sudut kampung di Indonesia. Semua peristiwa itu bukanlah keterampilan yang sering diasosiasikan kepada ras manusia. Tapi jika fenomena itu kalian sodorkan ke masyarakat Indonesia, saya berani jamin sebagian besar dari mereka itu akan mempercayainya. Kenapa masyarakat Indonesia lebih memilih untuk mempercayai bahwa manusia itu memang mampu melakukan itu semua? Jawabannya, karena peristiwa seperti itu divalidasi oleh ulama mereka sendiri. Saya mulai dari obrolan antara Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 820 Masehi, pendiri mazhab Syafi'iyah yang dianut mayoritas muslim di Indonesia. Dialog yang dia lakukan dengan muridnya yang bernama Yunus bin Abdul A'la yang wafat pada tahun 877 Masehi tentang praktisi ilmu kalam. Lau ra'aita shahibal kalami yamshi 'alal ma' la ta'man nahyatah. Jika kalian itu melihat pengikut ahli kalam dapat berjalan di atas air, jangan sampai merasa aman dari mereka. Abu Yazid al-Bustami atau dikenal dengan Bayazid al-Bistami yang wafat pada tahun 875 pernah berkata, "Lau ra'aitum ar-rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma' fala taktaru bihi hatta tanzuru wuqufahu indal amri wan nahyi." Dan jika kalian melihat seseorang itu bisa terbang di awang-awang atau berjalan di atas air, maka jangan sampai terberdaya kecuali kalian sudah memastikan perilakunya itu tidak
bertentangan dengan perintah dan larangan Tuhan. Hingga Ibn Taimiyah yang dikenal cukup kritis pada tasawuf sehingga beliau disebut sebagai reformis teologi Islam yang wafat pada tahun 1328, dalam Majmu'ul Fatawa pernah berkata, jika Anda melihat ada orang bisa tersibak tabir gaibnya atau mukasyafah dan berperilaku supernatural seperti menunjuk orang langsung mati, terbang ke atas langit dan pergi ke Mekah, bisa berjalan di atas air, mengisi kendi dengan air yang datang dari kehampaan, dapat mengeluarkan uang secara gaib, atau dia bisa menghilang dari penglihatan orang, maka semua hal itu tidak bisa menjadi penanda bahwa dia adalah kekasih Allah. Dalam mitologi Islam, seperti 3 persaksian dari intelektual muslim yang memvalidasi kemampuan supernatural manusia di atas, semua praktek itu kerap diasosiasikan kepada kekeramatan dan memang terjadi kepada manusia. Kekeramatan ini kerap juga diasosiasikan dengan mukjizat yang hanya dimiliki oleh utusan Tuhan. Karena diciptakan oleh zat yang menciptakan dan mengatur alam semesta, maka untuk makhluk yang dia tunjuk sebagai pemilik kekeramatan, hukum fisika bisa dengan mudah Tuhan rekayasa khusus untuknya biar bisa melakukan sesuatu yang melebihi hukum fisika biasa. Manusia tidak mungkin terbang, tapi Tuhan membuat hukum fisika jadi tunduk semaunya supaya hamba yang dia tunjuk bisa menyalahi prinsip gravitasi. Manusia tidak mungkin pergi ke Mekah sekejap mata, tapi Tuhan membuat hukum fisika menjadi tunduk supaya tubuhnya itu tidak terbakar ketika mencapai kecepatan cahaya. Gesekan dengan molekul udara tidak akan membuat tubuhnya mengalami kerusakan, dan tubuhnya seolah-olah memang dirancang untuk menahan suhu setinggi itu sehingga dia mencapai Mekah dengan kondisi sehat walafiat. Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang wafat pada tahun 1566 dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah pernah ditanya tentang apakah peristiwa yang tidak taat pada hukum alam ini memang terjadi secara faktual, apakah ada cerita historis tentangnya. Lantas apa bedanya dengan mukjizat para nabi? Kenapa hal seperti ini tidak ada ceritanya di masa sahabat? Padahal manusia terbaik itu kan ya generasi yang semasa dan sezaman dengan baginda Nabi. Pandangan ulama ahli sunnah baik dari kalangan ahli fikih, usul maupun hadis tidak pernah sekalipun mengingkari peristiwa supernatural karena hal itu secara akal atau logika masih sangat memungkinkan. Lanjut Ibn Hajar, antara kekeramatan dan kemukjizatan itu punya satu perbedaan fundamental, yaitu ketika kemampuan itu tidak dibarengi dengan klaim kenubuatan atau kerasulan. Selama tidak ada kedua klaim itu, maka bentuk dan model kekeramatan itu bisa saja seperti mukjizat. Masih ada banyak yang bisa kita ulas tentang hal ini, mungkin akan saya tuangkan di video yang lain, jadi kalian punya alasan untuk subscribe Pemujang Antor. Tapi saya akan mencukupkan jawaban dari pertanyaan kenapa manusia memilih untuk percaya pada kemampuan supernatural, karena ada legitimasi dari intelektual muslim yang mendekati masa hidup baginda Nabi yang belum pernah dibatalkan oleh intelektual yang mendekati masa kehidupan kita di masa sekarang. Karena orang-orang saleh yang disebut wali itu punya kemampuan untuk melakukannya, punya keistimewaan untuk melakukannya. Di sisi lain, kuasa supernatural dari orang-orang jahat seperti sihir dan santet pun dilegitimasi juga kehadirannya oleh para ulama tersebut. Jika tadi kan objek kuasa supernaturalnya adalah manusia, lantas bagaimana dengan benda-benda seperti air dan garam? Jadi ada sebuah peristiwa di mana baginda Nabi itu selesai salat, meletakkan tangannya ke tanah dan tiba-tiba ada seekor kalajengking menggigit. Setelah membunuh kalajengking itu dengan sandal, seketika Nabi bersabda, "La'anallahul aqrab, la tada'u musalliyan wala ghairah, aw nabiyyan wala ghairah illa la zagathum." Tsumma da'a bimilhin wa ma'in faja'alahu fi ina'in, tsumma ja'ala yasubbuhu ala isba'ihi haitsu la zagathu wa yamsahuha wa yu'awwizuha bil mu'awwizatain. Hadis ini diabadikan dalam Tibbun Nabawi karya Abu Nu'aim Al-Isfahani nomor 572. Menurut Al-Albani dalam Silsilatul Ahadits As-Shahihah, peristiwa Nabi digigit kalajengking itu sahih. Bekas gigitan itu diusap dengan larutan air dan garam juga sahih. Hanya saja keterangan bahwa baginda Nabi mengusapkan larutan air garam itu sambil membaca mu'awwizatain ada sanad yang dhaif. Itulah yang membuat ulama berbeda pendapat apakah larutan garam sebagai media ruqyah itu bisa dibenarkan secara syariat atau tidak. Ketika air garam itu didoa-doain, apakah bisa dibenarkan secara syariat atau tidak. Tapi setidaknya legitimasi garam sebagai media ruqyah itu ada, memang berhasil, memang bermanfaat, dan pernah ada yang menguji minimal dalam mengusir jin yang membangkang di rumah. La ba'sa bi turhil milhi fil ba'i hatta yazuba thumma yarushu bihi zawayal manzil min ad-dakhil wal kharij faqad jurriba dzalik fawujida mufidan fi jirasatil manazil wa tardil mutamarridina minal jin wassalamati min azahum fayajuzu istimalu ma yanfa'u bihi taharruzi min syarrihim wa azahum. Larutan garam yang disemprotkan ke sudut-sudut rumah baik di dalam maupun di luar pernah dicoba dan ternyata bermanfaat
bermanfaat dalam menjaga rumah, mampu mengusir jin dan melindungi rumah dari gangguan mereka. Karena kadang-kadang jin itu tidak bisa dikalahkan oleh penghafal Al-Quran atau tabib yang ngurusi perkara gaib. Makanya memakai larutan garam untuk menjaga rumah dari kejahatan dan gangguan jin itu diperbolehkan. Ini bukan perkataan saya, tapi legitimasi dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Jibrin. Saya Romal Abbas, ini Bapaknya Ngantor. Sampai ketemu di video lain untuk mendiskusikan kenapa banyak orang bisa tertipu oleh garam ruqyah dan praktek-praktek perdukunan.